Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Aliansyah ingin memaparkan ulang materi yaitu di perkuliahan saya di manajemen sistem informasi. Pada kali ini saya akan memaparkan ulang mengenai perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi manajemen. Sebelum kita masuk ke materi secara mendalam, kita membaca terlebih dahulu definisi atau pengertiannya. Jadi sistem informasi manajemen sendiri atau SIM itu bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak untuk fungsionalitasnya itu loh. Nah, perangkat keras sendiri yaitu menyediakan infrastruktur fisik. Nah, sedangkan perangkat lunak itu memberikan instruksi untuk memproses data dan menghasilkan informasi yang berharga. Jadi menurut saya perangkat lunak dan perangkat keras ini sangat membantu ya untuk kita semuanya, baik itu dalam keseharian atau di dunia kerja gitu loh. Nah, kita next lagi. Nah, di sini ada definisi dan peran sistem informasi manajemen, di mana sistem tersebut terintegrasi untuk mengumpulkan informasi, menyimpan dan mendistribusikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan operasi organisasi. Di mana di sini dalam SIM ini memainkan peran sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan probabilitas. Yang dimana ada 4 poin di sini, yaitu pengambilan keputusan, komunikasi yang lebih baik, efisiensi, operasional, keunggulan, kompetitif. Nah, untuk poin yang pertama itu pengambilan keputusan, di mana informasi yang akurat dapat informasi yang akurat dan tepat waktu membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik. Jadi pengambilan keputusan itu sangat penting ya, karena saya pun di dunia kerja pengambilan keputusan itu amat sangat penting tuh, bagi seorang atasan mendapatkan informasi yang akurat dan tepat untuk pengambilan keputusan. Nah, poin yang kedua itu komunikasi yang lebih baik. Apa sih komunikasi yang lebih baik itu? Ialah memfasilitasi peruntukan informasi yang lancar antar departemen dan stakeholder. Jadi semua itu, baik itu di dunia kerja atau organisasi, itu komunikasi itu sangat penting ya, sangat penting, karena kalau tidak adanya komunikasi itu akan terasa hampa, dan mungkin kalau bagi saya sendiri anak muda ya gabut, garing gitu loh. Jadi harus perbanyak komunikasi agar di satu sisi melatih public speaking juga dan memperluas channel juga kita kan. Nah, untuk poin yang selanjutnya itu ada efisiensi operasional, yaitu membantu mengoptimisasikan proses bisnis, mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Nah, efisiensi operasional ini sangat penting banget gitu teman-teman di sistem informasi manajemen ini, karena tanpa adanya efisiensi operasional semua juga tidak berjalan begitu baik gitu. Jadi harus banget. Nah, poin selanjutnya itu keunggulan kompetitif, yang dimana memberikan wawasan yang lebih baik tentang pasar, pelanggan dan pesaing, yang memungkinkan organisasi untuk menjadi lebih kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif ini jadi mungkin saya bisa sharing sedikit. Ini itu masuknya ke memberikan wawasan ya lebih baik tentang pasar, pelanggan dan kebetulan saya juga dulu pernah bekerja sebagai marketing, dan mungkin dulu itu saya tidak tahu tentang apa sih keunggulan kompetitif itu. Yang saya tahu, saya memberikan pengetahuan kepada pelanggan, baik itu kepada pelanggan tentang produk saya,
seperti ini dan juga melihat pasaran yang sekarang itu bagaimana trennya gitu kan, terus pesaingnya juga kan, karena kebetulan saya juga di marketing pengadaan barang ya, jadi saya juga harus survei gitu teman-teman. Nah ini penting banget ini. Dan keempat poin tadi ini menurut saya penting ya dalam sistem informasi manajemen, yang dimana itu bisa diimplementasikan di dunia perusahaan atau di organisasi gitu teman-teman. Nah kita next lanjut ke materi selanjutnya. Di sini juga ada komponen perangkat keras dalam sistem informasi manajemen. Perangkat keras di SIM sendiri biasanya mencakup semua komponen sih, baik itu fisik maupun server lah ya, mungkin seperti komputer, server, perangkat penyimpanan data, dan juga jaringan juga gitu loh. Ini ada 3 poin juga nih di sini komponennya dalam perangkat keras gitu loh. Di sini ada komputer ya. Komputer udah nggak asing lagi lah bagi kita ya, karena apalagi kita sebagai pekerja, sebagai mahasiswa juga sudah tidak asing lagi lah dengan komputer, laptop lah. Itu sangat penting lah gitu loh untuk saat ini gitu kan. Karena kenapa? Bisa digunakan untuk mengakses dan memproses informasi. Nah itu sangat penting sekali gitu lah. Baik itu apalagi kalau udah dunia kerja kan, wah itu benar-benar membantu sekali gitu loh. Di dunia kampus pun sama, di mahasiswa pun sama, itu sangat diperlukan namanya komputer, laptop gitu ya. Solusinya apa ya? Beli gitu loh. Biar kita bisa mengikuti alur perkembangan zaman gitu loh, asik. Nah yang kedua itu, poin kedua itu server. Nah server sendiri berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan aplikasi serta melayani banyak pengguna secara bersamaan. Jadi server juga sangat penting juga. Tanpa kita punya komputer tapi kita tidak ada servernya, sama saja gitu loh. Buat apa kita beli cuman komputer tapi nggak ada servernya? Jadi ya penting lah, 2 poin ini penting banget gitu loh, harus ada gitu loh dalam perangkat keras ini. Dan poin yang selanjutnya itu perangkat penyimpanan data gitu. Dan di sini biasanya kalau di laptop atau di komputer itu sekarang itu HDD atau SSD. Sekarang lebih ke SSD sih, karena penyimpanannya bisa bisa banyak lah kalau menurut saya, bahasa saya itu. Nah di sini ada hard drive dan SSD untuk menyimpan cold, menyediakan ruang menyimpan untuk data yang besar gitu. Jadi ya mungkin HDD itu sekarang udah nggak kalau buat menyimpan file-file besar udah nggak mencukupi gitu teman-teman. Tapi kalau SSD itu sangat mencukupi. Makanya ketiga poin ini sangat berguna sekali gitu ya dalam perangkat keras ini. Komputer kalau tidak ada server sama saja gitu loh. Komputer ada server tapi penyimpanannya masih rendah gitu loh, tidak mendukung, sama saja gitu loh. Jadi ketiga poin ini dalam perangkat keras ini di sistem informasi manajemen sangat penting. Kalau menurut saya sangat penting, karena saya pun pelaku gitu ya, pelaku. Oke, mari kita next ke materi selanjutnya. Dan di sini ada karakteristik dan fungsi perangkat keras. Pada poin ini dimana perangkat keras SIM harus dipilih dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi. Nah, yang dimana ada kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, konektivitas jaringan, gitu kan. Balik lagi tadi ke komponen itu, gitu loh. Dengan adanya server, dengan adanya penyimpanan dan yang yang besar gitu ya, itu bisa mempercepat pemrosesan gitu loh. Jadi tanpa adanya yang poin tadi itu tidak akan berjalan dengan sempurna gitu loh. Nah, terus kapasitas penyimpanan juga sama ya, tadi saya sebutkan tadi SSD. Saran saya untuk kedepannya sih
untuk teman-teman apabila mau mencari laptop atau PC, minimal yang SSD lah, supaya apa, kapasitas penyimpanannya itu bagus gitu. Jadi teman-teman nggak usah beli-beli lagi gitu loh, sekalian yang 2 TB gitu loh. Jadi buat apa gitu, nanti beli lagi beneran sekalian yang mahal gitu loh, gitu teman-teman. Nah di sini ada konektivitas jaringan yang dimana memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dan mengakses internet. Jadi konektivitas jaringan juga sangat penting ya bagi perangkat lunak. Tanpa adanya konektivitas jaringan, semua juga nggak akan bisa berjalan sih. Ya intinya yang komponen tadi dengan tambah satu lagi ini konektivitas jaringan ini sangat penting, sangat membantu dalam menjalankan semua fungsi dan komponen-komponen pada perangkat keras ini. Kita next ya ke slide selanjutnya. Dan di sini ada komponen perangkat lunak dalam sistem informasi manajemen. Pada kali ini ya materinya tema slide-nya tentang perangkat lunak ya. Tadi itu sudah ya perangkat keras. Nah ini perangkat lunaknya nih teman-teman. Nah sebelum itu perangkat lunak itu apa sih? Gitu loh. Nah perangkat lunak itu ialah perangkat yang menyediakan instruksi yang diperlukan untuk mengendalikan perangkat keras dan memproses data gitu loh. Jadi tanpa adanya perangkat lunak juga perangkat keras ini kurang efisien juga gitu loh. Jadi sistem operasinya itu kurang efisien karena kan di situ kan ada database dan segala macam ya. Di sini ada beberapa poin di komponen perangkat lunak ya. Sini ada 3 poin atau nanti kita lihat di slide selanjutnya. Ada pertama ini poin ini nih. Ada sistem operasi, aplikasi perangkat lunak dan basis data. Sistem operasi sendiri ialah sistem yang mengolah sumber daya komputer, memungkinkan perangkat lunak untuk berjalan gitu loh. Jadi sistem operasi ini ya sistem yang mengendalikan, mengelola sumber daya komputer. Jadi laptop kita ini ada yang namanya sistem pengendali atau sistem operasi. Tanpa adanya sistem pengendali atau operasi tidak akan bisa memakai. Jadi saling simbiosis mutualisme lah kalau kata saya mah gitu. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras ini saling membantu satu sama yang lain, menutupi kekurangan lah gitu ya. Karena setiap itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya gitu loh. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, asik. Ya untuk poin selanjutnya itu aplikasi perangkat lunak. Nah di mana aplikasi perangkat lunak ini dirancang untuk tugas-tugas spesifik seperti pemrosesan kata, hardship dan manajemen bisnis dan manajemen basis data. Mohon maaf. Nah aplikasi perangkat lunak ini ya sangat membantu gitu loh. Mungkin kalau di laptop ini yaitu Microsoft itu kan masuknya ke aplikasi perangkat lunak gitu loh sebagai pemrosesan kata, yaitu Microsoft Word ya kan, dan juga basis data itu Excel, terus ada PowerPoint dan lain sebagainya itu masuk ke aplikasi perangkat lunak gitu loh. Jadi harus kalau misalkan laptop atau PC tidak ada Microsoft itu menurut saya ada yang kurang gitu. Jadi harus sangat penting sekali dalam perangkat lunak itu sendiri ya. Dan di sini ada basis data ya. Basis data sendiri ialah menyimpan, mengatur dan mengatur data organisasi, memungkinkan akses yang efisien dan terstruktur. Jadi tanpa adanya basis data sendiri juga bisa menjadi, mungkin bahasa saya acak-acakan lah gitu dalam memanage semuanya. Karena kan di sini kan adanya sistem informasi manajemen ya. Manajemen sendiri kan mengolah, mengatur, merencanakan gitu kan, seni gitu kan, supaya terjalin dengan rapi dan juga efisien juga ya kan.
terus produktivitasnya juga untuk produktivitas seperti itulah bisa teman-teman cari tahu sendirilah gitu ya. Nah ini poin atau materi mengenai komponen perangkat lunak dalam sistem informasi manajemen gitu. Kita slide selanjutnya. Nah di sini ada aplikasi perangkat lunak untuk sistem informasi manajemen. Nah pada kesempatan kali ini ada yang saya akan membahas tentang aplikasi perangkat lunak untuk sistem informasi manajemen, yang dimana aplikasi perangkat lunak ini dirancang untuk mendukung berbagai fungsi bisnis, mulai dari akuntansi, keuangan hingga penjualan atau pemasaran. Nah di sini ada 4 poin juga ya, sama 4 poin juga sama. Nah pertama aplikasi keuangan, yang kedua aplikasi CRM, mohon maaf, dan yang ketiga aplikasi manajemen rantai pasokan, yang keempat itu aplikasi manajemen sumber daya manusia. Nah apa sih aplikasi keuangan itu? Ialah aplikasi yang membantu mengelola keuangan, pelaporan serta analisis. Tanpa adanya aplikasi keuangan dalam manajemen itu akan acak-acakan lah kalau bahasa sayanya, tidak terkondisikan pelaporan itu gitu ya. Itu harus. Nah untuk selanjutnya aplikasi CRM, yang dimana aplikasi CRM itu meningkatkan hubungan pelanggan dengan melacak interaksi, menyimpan data pelanggan, dan mengoptimalkan tugas gitu loh. Jadi menyimpan data. Jadi aplikasi CRM ini sangat penting juga sih, karena kita bisa menulis mungkin ya, mendata pelanggan kita gitu kan, siapa saja di aplikasi CRM ini gitu loh, untuk melacak kan di sini kan, untuk melacak menyimpan data pelanggan gitu loh. Karena seperti saya dulu sebagai marketing ya, saya data pelanggan saya siapa saja. Cuman pas itu saya masih memakai Excel, jadi kurang inilah ya. Tapi menurut saya masih mending lah daripada ditulis tangan, itu bisa lebih bahaya kan, takutnya sobek atau seperti apa atau kayak gimana lah gitu. Nah yang ketiga selanjutnya, poin yang ketiga itu aplikasi manajemen rantai pasokan, yang dimana aplikasi ini mempermudah pengelolaan inventaris, pembelian dan distribusi gitu loh. Jadi aplikasi ini sebagai inilah kayak mungkin kalau di pabrik itu bagian pengadaan barangnya mungkin ya. Jadi di sini ya sebagai pembelian, mempermudah gitu loh. Kayak misalkan mungkin marketplace juga masih masuk kali ya ke aplikasi manajemen rantai pasokan ini, karena kan mempermudah mengelola inventaris, pembelian dan distribusi gitu loh. Jadi ya teman-teman semua harus bisa mengimbangi lah tentang di zaman era digitalisasi ini gitu kan, tentang aplikasi-aplikasi pembantu gitu kan. Nah poin selanjutnya itu aplikasi manajemen sumber daya manusia, di mana di aplikasi ini membantu dalam pengolahan karyawan, rekrutmen dan pengembangan gitu. Jadi aplikasi manajemen sumber manusia ini ya biasanya sih kalau teman-teman kan ke pabrik itu kan ada, kita ngelamar dulu ya kan, ada proses-prosesnya step by stepnya gitu kan, ada rekrutmennya dan juga pengembangan atau training lah, dan itu harus gitu loh. Nah itu tadi aplikasi perangkat lunak untuk informasi sistem manajemen ya gitu ya. Kita next selanjutnya, slide selanjutnya. Dan di sini ada integrasi perangkat lunak dan perangkat keras dan perangkat lunak. Mohon maaf. Di sini perangkat keras dan perangkat lunak sendiri itu harus terintegrasi secara harmonis demi mencapai fungsi optimal gitu. Untuk mencapai fungsi optimalnya, yang dimana integrasi tersebut memungkinkan data mengalir dengan lancar antar komponen, meningkatkan efisiensi dan efektivitas gitu.
ada beberapa poin juga di sini, yaitu pemilihan komponen, terus konfigurasi dan juga pemeliharaan gitu ya. Pemilihan komponen sendiri ialah memilih perangkat keras dan perangkat lunak yang kompatibel satu sama lainnya. Nah, konfigurasi sendiri ialah menyesuaikan, mengatur perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan interoperabilitasnya gitu ya. Dan untuk yang ketiga itu pemeliharaan. Nah, pemeliharaan sendiri ialah memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak tersebut diperbarui secara teratur untuk memastikan kompatibilitas dan keamanannya itu sendiri gitu. Nah, ini integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Kita next ke slide selanjutnya. Di sini ada tantangan dan tren teknologi dalam sistem informasi manajemen. Yang dimana SIM itu terus berkembang gitu loh, dengan perkembangan zaman yang saat ini ya. Di zaman sekarang itu udah masuk ke 4.0 dan bahkan sudah ada yang menggunakan 5.0, yaitu robotik AI. Itu perkembangannya pesat sekali gitu loh. Yang dimana di sini SIM sendiri yaitu harus mengimbangi juga terkait perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi saat ini gitu kan. Yang dimana organisasi menghadapi tantangan dan tren gitu ya, tren yang semakin berkembang terus berkembang. Nah, di sini ada tantangan dan tren teknologi dalam sistem informasi manajemen. Ada 4 poin juga. Yang pertama itu keamanan data, yang kedua komputasi awan, yang ketiga analitik data besar, yang keempat kecerdasan buatan. Keamanan data itu sendiri yaitu melindungi data sensitif dari akses tidak sah dan ancaman keamanan. Jadi keamanan data ini bagi saya sekarang harus ya teman-teman, karena kalau tidak ada keamanan data kita bisa tersebar luas gitu loh. Itu bahaya sekali nanti untuk jangka depannya gitu ya. Nah, untuk yang kedua itu komputasi awan, yang dimana memanfaatkan sumber daya komputasi dan penyimpanan dari pusat data jarak jauh gitu loh. Nah, yang untuk yang ketiga itu analitik data besar, yang dimana memproses dan menganalisis kumpulan data besar, mendapatkan wawasan yang berharga gitu loh. Nah, untuk poin keempatnya kecerdasan buatan, menggunakan AI untuk optimisasi tugas, meningkatkan efisiensi dan membuat prediksi. Nah, poin keempat ini untuk di zaman sekarang itu lagi tren-trennya gitu loh, AI, ChatGPT, yang dimana ya ini sudah masuk ke teknologi 5.0 atau 5.0 gitu loh. Jadi ya di Indonesia ini sudah mulai memasuki kecanggihan teknologi 5.0 itu, tapi belum merata sih, belum merata, masih lebih ke 4.0 sekarang itu ya. Nah, di sini juga ada peran manajer dalam pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak. Di sini ada 4 poin yang dimana manajer memainkan peran penting dalam mengelola perangkat keras dan perangkat lunak pada SIM, yang dimana mereka juga bertanggung jawab untuk memerankan, mengimplementasikan dan memelihara SIM tersebut untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya gitu. Di sini ada 4, yaitu perencanaan, pemeliharaan, implementasi, pengambilan keputusan. Balik lagi ke sebelumnya itu kan harus ada perencanaan. Semua itu harus ada planning, perencanaan, yang dimana untuk menentukan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Tanpa ada perencanaan, tanpa ada planning, itu tidak akan bisa berjalan. Jadi harus diplanningkan terlebih dahulu, direncanakan terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua, implementasi. Implementasi ini sesudah kita rencanakan, kita sudah buat planning, kita implementasikan gitu loh. Dengan cara yaitu mengolah instalasi, konfigurasi dan integrasi perangkat keras dan perangkat lunaknya. Setelah perencanaan kita implementasikan gitu, supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita plan selama ini bisa terimplementasikan gitu loh, supaya halayak ramai juga bisa
menikmati lah kalau bahasa sayanya hasil pemikiran kita gitu ya. Yang ketiga itu pemeliharaan, yang dimana pemeliharaan sendiri ialah memastikan bahwa sistem tetap diperbarui, aman dan beroperasi dengan lancar. Nah, pemeliharaan ini harus, tanpa ada pemeliharaan nanti sistem itu akan ketinggalan zaman lah, tidak mengikuti tren. Balik lagi yang tadi itu poin sebelumnya gitu loh. Nah, di sini ada juga yang keempatnya pengambilan keputusan, yang dimana membuat keputusan strategi terkait investasi, teknologi, upgrade dan pergantian perangkat keras dan perangkat lunak. Itu peran manajer dalam mengelola perangkat keras dan perangkat lunak ya teman-teman. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, di sini sudah terakhir ya, ternyata nggak kerasa gitu loh, tidak terasa sudah di kesimpulan. Di sini kesimpulannya dari pembahasan tadi yaitu perangkat keras dan perangkat lunak merupakan komponen penting dari SIM, penting untuk memilih komponen yang tepat gitu ya, mengintegrasikannya dengan baik dan mengelolanya sistem secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal, di mana organisasi juga atau perusahaan harus terus berinvestasi dalam teknologi baru, meminimalisir resiko keamanan gitu kan, dan secara proaktif meningkatkan kemampuan karyawan dalam memanfaatkan SIM itu sendiri untuk mencapai tujuan bisnis. Mungkin sekian dari saya pembahasan materi tentang perangkat keras dan perangkat lunak dalam informasi manajemen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklum karena yang sempurna itu hanya milik Allah, kita cuman manusia semata gitu kan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oh ya, saya juga lupa. Yang terhormat juga Bapak Ahsan Maulana Eskom MTI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami doakan semoga mudah-mudahan Bapak Ihsan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan juga diberikan semangat kelancaran dalam mengajarkan para mahasiswanya gitu kan. Tidak bosan dengan kami ini gitu loh. Nah, mungkin itu mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.